Semarang masuk ke Joglo Semar. Itu Joglo Semar itu Semarang itu masuk dalam kasanah kuliner Nusantara. Jadi begitu terkenalnya kota Semarang itu. Dan saya berharap bahwa generasi muda itu lebih telah mulai tertarik dengan kuliner-kuliner yang khas yang kota Semarang yang sekarang ini masih bertahan. Ya. Itu aja, Pak. Oke, Mbak Tirta, silakan. Oke, kalau Dilan bilang rindu itu berat, begitu kan? Nah, kalau Anda warga Kota Semarang yang punya kerinduan juga kepada kota tercinta, silahkan baca buku ini. Ini tentu akan memberikan informasi yang sangat menarik, juga mengobati kerinduan terhadap kota tercinta, termasuk juga kulinernya, begitu. Walaupun mungkin belum bisa datang langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV, channel yang mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi dalam rangka menjalani Ramadan dan sekaligus juga menyambut Idul Fitri. Kami membuat beberapa video dan sekarang saya bertemu dengan dua orang penulis yang kreatif yang menulis buku Jejak Kuliner Semarangan. Nah, ini saya pikir buku yang sangat cocok dibaca untuk merayakan Idul Fitri karena kita dilarang mudik, sehingga yang tetap berada di Semarang itu bisa memanfaatkannya untuk berkuliner di Kota Semarang, dan bagi yang di luar Kota Semarang juga mungkin bisa memanfaatkannya kalau mungkin bisa pesan online. Nah, saya sudah bertemu dua penulisnya. Yang pertama adalah Mbak Tirta Nursari. Apa kabar Mbak Tirta? Alhamdulillah baik, Pak Bambang. Ya. Pak Bambang sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Bambang Iswirya. Apa kabar Pak Bambang Is? Baik, Mas. Ya. Sehat semuanya. Ini dua orang yang sangat berpengalaman di bidang kepenulisan, mantan-mantan dari Harian Suara Merdeka, Harian Suara Merdeka Group. Jadi kalau soal reportase, soal tulisan tidak usah dipertanyakan lagi. Maka saya hanya akan banyak mengajak diskusi adalah kira-kira gambaran mengenai buku ini, sehingga akan tadi saya sampaikan membantu masyarakat ya untuk merayakan Idul Fitri ini bisa benar-benar berkuliner secara maksimal. Monggo silakan Mbak Tirta atau Pak Bambang Is yang mau menjelaskan dulu bagaimana munculnya ide membuat buku tentang kuliner Semarangan ini. Baik, Assalamualaikum untuk pemirsa channel Inspirasi Jawa Tengah ya Pak ya? Ya, ini kebetulan di Bangsa TV ini. Oh, di Bangsa TV baik. Ini bersaudara. Bersaudara ya, saudaranya banyak ternyata. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa untuk semuanya, dan ya terima kasih sekali bahwa kami diberi kesempatan untuk berbicara tentang
buku Jejak Kuliner Semarangan ini begitu ya. Jadi ini bukan ngiming-ngimingi puasa-puasa kok kita bicara tentang makanan gitu ya Pak Bambang ya. Ini kan Tetapi untuk ya, Lebaran nanti. nah itu dia. Jadi ini persiapan buat Lebaran begitu. Jadi untuk para pemirsa Bangsa TV bahwa oke, saat ini kita memang sedang pandemi, tapi mungkin kita sudah harus boleh prepare dong nanti karena kita nggak boleh jalan-jalan keluar, nggak boleh mudik, terpaksa kalau harus di Semarang aja begitu ngapain. Nah mungkin buku ini bisa menjadi salah satu panduan begitu ya. Jadi kenapa kita membuat Jejak Kuliner Semarangan begitu? Jadi awalnya kita cuma beranjak dari apa ya, pemikiran sederhana saja bahwa setiap kota dimanapun kita pergi itu salah satu jujukannya itu pasti adalah tempat makan begitu ya Pak Bambang ya. Ya. Tempat makan yang enak itu di mana begitu. Ya. Kemudian bukan hanya yang enak, tetapi juga yang legendaris gitu kan. Kalau yang enak mungkin banyak, tetapi yang legendaris kemudian yang apa ya, tempat makan yang betul-betul khas daerah tersebut. Nah, itu di mana? Dan pasti ini menjadi satu hal yang istimewa, terutama untuk para gastronom, orang-orang memang pecinta pemburu kuliner begitu ya. Ya. Itu sehingga kita berpikir bahwa bikin sesuatu seperti ini gitu, apalagi Pak Bambang ini juga sebelumnya sudah membuat buku-buku tentang Semarangan yang khas tentang Semarangan begitu. Kita membuat dari sisi kulinernya ini pasti sesuatu yang menarik begitu. Jadi kita memberikan wawasan kepada para pembaca, satu untuk mereka yang suka membaca buku ataupun tidak begitu suka membaca buku sebetulnya tapi memburu kuliner. Dan ketika bicara memburu kuliner itu kan pasti sesuatu yang unik nih, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang inspiratif barangkali ini bisa menjadi sesuatu yang memberikan nilai yang berbeda begitu. Nah, itu sebabnya kenapa kita membuat kuliner Semarangan begitu. Jejak. Kenapa kita bicara jejak? Karena biasanya buku kuliner itu ya tentang how to bagaimana membuat, bicara resep saja begitu. Tetapi yang kita khas bicara tentang sejarahnya, sejarah panjang dari mulai awal berdiri dari generasi pertama sampai generasi kesekian, itu rasanya referensi itu tidak ada gitu Pak Bambang. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang menarik sehingga ketika Pak Bambang Is ngobrol dengan saya gitu ya, dan kita bicara, kita diskusikan tentang ini, oke, gitu. Nah baru kemudian kita mencari sisik melik nih gitu kan, mencari sisik melik nih apa aja sih kuliner yang khas Semarangan itu, yang misalnya nih ini khas banget nih di Semarang, terkenal, tapi benar nggak ini tuh betul-betul asli Semarang? Generasi pertamanya itu dari Semarang, begitu. Ataukah, ini hanya, sebetulnya ini bukan buatan Semarang, seperti misalnya sate nih. Sate itu kan di Semarang ada sate yang terkenal, gitu. Tapi benar nggak itu buatan khas Semarang? Begitu. Ternyata sate Semarang itu kalah dong dengan sate Blora, karena sate itu lahir di Blora, seperti itu. Sehingga ini menjadi, oke, nanti dulu, gitu kan. Kita betul-betul akhirnya seperti bolang-baling, kemudian juga mangut, kemudian ya beberapa contoh ini di sini ada 16 jenis kuliner yang akhirnya kita ambil, di mana generasi pertamanya itu semuanya lahir di Semarang. Begitu ya Pak Bambang. Mungkin Pak Bambang Is bisa menambahkan ini Pak Bambang. Ya, oke. Pak Bambang Is, bagaimana cara memilih ini subjek-subjek atau jenis kuliner yang ditampilkan di buku ini? Karena saya melihat yang dipilih itu juga ada juga varian lain yang sama misalnya. Jadi misalnya memilih soto, kenapa soto ini, kenapa enggak soto yang lain misalnya gitu ya. Misalnya kayak lumpia. Kenapa lumpia yang ini? Padahal ada lumpia lagi yang lain yang juga terkenal misalnya. Nah, monggo silakan Pak Bambang Is. Ya. Terima kasih. Sebelumnya saya mau beri alasan dulu kenapa saya mengajak Mbak Tirta ini, karena menurut saya tulisan yang berbau masakan itu kalau disentuh oleh perempuan itu lebih nyemek lagi, artinya
lebih menjiwai gitu, sehingga saya ngajak beliau untuk yuk kita ikut bareng-bareng bikin proyek ini. Kemudian ada memang sedikit studi atau riset sedikit bagi kami berdua kenapa memilih jenis kuliner ini dan bukan kuliner itu. Pertama kami melihat bahwa yang utama dulu adalah kuliner itu atau masakan itu sudah menjadi public domain bagi warga Semarang. Ya, misalkan kita soal nama aja mungkin masih yang di era sekarang sudah banyak kuliner-kuliner yang sama dengan nama itu. Misalkan lumpia memang banyak sekarang, tapi yang lumpia yang betul-betul khas dan itu memiliki jejak sejarah yang valid tentang kota Semarang ya kuliner itu gitu loh. Yeah. Kenapa kami tidak memilih lumpia yang baru, misalkan siapa gitu nama saya nggak sebut nama, tapi saya sebutkan bahwa di salah satu gang itu yang di Gang Lombok itu adalah usaha lumpia yang paling kuno, yang paling betul-betul asli di situ ya. Itu. Kemudian bolang-baling ini di waktu kecil saya udah sangat bolang-baling waktu itu seperti sekarang ini adalah bisa itu. Sehingga masyarakat Semarang tidak akan melupakan bolang-baling. Memang banyak bolang-baling yang dijual di toko atau di gerai-gerai gitu ya. Tapi yang asli yang punya sejarah, yang punya kandungan sejarah kan cuma ada di Gang Lombok juga gitu. Dan itu tempatnya sangat kecil dan wah kasihan sekali Mas kalau kita melihat di sana itu hanya maaf yang pelayan-pelayan seperti itu. Itu yang kami sasar. Kami tidak melihat bahwa sebuah usaha kuliner yang besar itu yang bisa saya angkat di buku ini enggak. Tapi justru yang sekarang sudah nggak dibicarakan orang, sehingga sekarang itu bisa menjadi tonggak sejarah bagi kota Semarang. Kemudian kacang garing ya, kacang sangan itu kan ada dua tuh. Yeah. Yang dibedakan satu, yang sedang digres satu. Yeah. Itu secara produk itu sama persis. Cuman sejarahnya beda. Kalau yang digres itu adalah tepatnya yang ada kaitannya dengan Ngesti Pandowo. Karena setiap Ngesti Pandowo mati tiap hari itu kios kecil itu jadi jujukan penonton untuk sambil melihat wayang dia makan kacang. Lalu yang di seberangnya itu ada dibedakan, itu memang ada, itu yang khas enggak. Dalam buku itu kami menulis antara yang digres sama dibedakan sama-sama. Jadi kita nggak akan pilih yang digres atau yang dibedakan sama-sama. Kemudian ada beberapa jenis kuliner yang saya pikir sesuai dengan era di masa kini ya, misalkan kenapa tidak itu saya kaitkan dengan sekarang ini mereka masih viral dan itu hanya sebagai gimmick aja bahwa kenapa misalkan saya atau kami tampilkan mangut bufat. Mangut bufat itu memang baru, tapi khas mangut itu kan khasnya Semarang. Yeah. Dan mangut bufat itu saya ambil sebagai gimmick aja bahwa untuk pembaca yang muda-muda itu mereka pasti akan tahu itu mangut bufat juga khas Semarang itu loh. Ya, kalau ada pertanyaan, kan mangut bufat itu kan baru, ya memang baru. Tapi mangutnya mangut lama gitu. Kemasannya lama. Kemasannya baru, tapi mangutnya itu ada khas dari kota Semarang. Dan itu sangat terkenal di Singapura, di Jakarta, banyak orang-orang Jakarta yang sengaja naik pesawat hanya untuk beli mangkuk itu gitu. Baik, Mbak Tirta dan Pak Bambang, saya kira apapun pilihan yang Anda tampilkan itu menjadi hak subjektif para penulisnya gitu ya. Tetapi sebaliknya juga pembaca pasti bertanya-tanya yaitu mau dijawab apa enggak itu terserah. Jadi misalnya begini Mbak Tirta, Semarang itu kan terkenal dengan Bandeng Presto misalnya ya, juga dengan Wingko Babat atau entah Wingko apalah namanya, Wingko Semarang atau apa. Nah, ketika ini jejak kuliner Semarangan ini kan harus dijelaskan kenapa itu nggak muncul misalnya gitu. Monggo Mbak Tirta atau Pak Bambang. Iya, memang ini belum semuanya masuk ya Pak Bambang ya. Jadi
masih ada beberapa seperti Bandeng Presto ya Pak Bambang Is. Ya. Jadi itu memang Bandeng Presto. Nah, kalau Bandeng Presto, oke, kalau Wingko Babat kita masih menelisik lagi itu Ya. betul-betul kuliner Semarangan atau dari mana begitu. Jadi kemungkinan kita nanti ada buku kedua gitu yang akan kita tulis untuk beberapa ikonik untuk kota Semarang ini yang belum masuk di sini Pak Bambang. Tapi ya ini kita memang sementara kita 16 dulu karena memang juga kita berhitung dulu ketebalan bukunya biar nggak terlalu tebal sehingga orang menjadi jenuh untuk membacanya begitu. Jadi untuk ini dulu gitu. Nanti berikutnya nanti Bandeng Presto, kemudian mungkin apa namanya tadi ya Wingko Babat ya Pak Bambang Is ya. Terus mungkin nanti ada yang lainnya. Termasuk juga mungkin kalau mochi ternyata bukan dari Semarang ya itu ya. Mochi itu dari tempat lain juga. Begitu Pak Bambang Sadono. Ya. Baik, saya kira itu menarik. Jadi kalau memang nanti ada serial berikutnya, ini sekaligus promo awalnya gitu ya. Tapi yang saya tahu itu kalau Wingko Babat itu yang cap kereta itu memang udah lama sekali dan kelihatannya itu menjadi apa ya suplemen dulu penumpang kereta api dari Semarang itu oleh-olehnya itu. Jadi, ya Wingko Babat kereta api ya Pak ya? ada itu. Nah, juga misalnya mohon maaf soto Bangkong misalnya itu kan sangat populer sekali gitu ya. Mungkin banyak lagi sate, walaupun sate Blora itu kan cuma ayam kalau sate Blora itu, tapi sate 29 kemudian gulai Bustaman, kemudian nah itu masih banyak lagi. Jadi mungkin ini sebagai referensi untuk edisi berikutnya. Silakan Pak Bambang Is, ada. Yang utama adalah kami akan mengakomodasi semua saran, terutama dari Mas Bambang Sadono ini saran bagus karena memang waktu itu kita akan sudah terlalu jenuh dengan buku ini kok lama nggak bisa terbit. Ayo kita pungkaskan aja sekalian untuk edisi yang pertama. Sehingga banyak kuliner yang belum terakomodasi masuk ke buku itu. Padahal itu justru yang khas kayak soto. Saya kira kita sudah tampilkan yang soto Bangkong, memang ternyata masih ada yang lebih kuno lagi ya, itu soto Bokoran. Kalau yang Wingko Babat memang itu sebagai masukan baru bagi kami untuk edisi berikutnya. Lumpia saya kira ya kemarin kita mau tembus ke lumpia yang ada di Jalan Pandangan, tapi karena sudah keburu kita mau mau cetak itu sehingga sudahlah ini yang pertama dulu, nanti edisi berikutnya kalau insya Allah ada rezeki kita bikin lagi. Baik, nanti bisa kerjasama dengan saya nanti. Ya, jadi saya kira masih banyak ya. Ada satu lagi yang saya tidak lihat ini adalah masakan Cina. Itu Semarang itu kan terkenal sekali itu apa namanya kalau Teochew. Ya, artinya restoran-restoran yang memang khusus itu ada di Semarang. Nah, kemudian mungkin oleh-oleh yang lain silahkan. Nah, mungkin Mbak Tirta atau Mas Bambang Is ingin mendetailkan ini satu persatu apa yang ada di sini supaya orang tahu, monggo silakan. Oke, Pak Bambang dulu mungkin atau oke. Ya di buku ini Pak pemirsa ya, untuk pemirsa Bangsa TV, dari buku ini Jejak Kuliner Semarangan kita memang belum komplit. Ini hanya icip-icip bisa dibilang begitu gitu. Jadi hanya ada 16 jenis kuliner. Hanya ada 16 jenis kuliner yang ada di Semarang, begitu. Dan itu kita dimulai, awal ini kita memberikan tes yang pedas dulu, pedas nyemek. Tapi betul-betul, ngangeni gitu ya Pak Bambang ya. Ini mangut, dimulai dari Mangut Manyung Bufat itu. Ya sedikit tentang Mangut Manyung ini, saya mencoba membaca. Itu tidak cepat tahu di mana alamatnya. Iya, karena memang biar penasaran dulu Pak Bambang. Iya. Jadi
Jadi di belakang ya. Jadi Ya, alamat pembaca memang diajak yuk ya, seperti apa, nyemeknya gitu kan. Baru ya, kemudian ini kalau mau ya, makan ini di mana gitu kan. ya. Nah, mari kita baca sampai selesai, di situ nanti dapat alamatnya begitu. Iya, tapi saya juga sudah mencoba itu membaca sampai selesai. Itu malah sampai ada buka cabang baru. Tapi saya mencari yang cabang aslinya itu di mana itu nggak ketemu tuh. Makanya enggak. Nah, maksud saya mungkin begini, mungkin ada semacam sinopsis di bagian depan gitu. Jadi mengenai nama, alamat. Jadi orang cepet. Oh ini gitu. Monggo terus ya, ya. Silakan diteruskan. Ya, jadi mungkin oke ini masukan juga ya Pak Bambang. Terima kasih sekali untuk masukannya begitu. Jadi memang kita sebetulnya sudah berusaha untuk memberikan gambaran secara detail untuk ikon-ikonik kuliner di Kota Semarang ini. Tapi mungkin kalau misalnya ternyata oh masih ada ini ya gitu ya, masih ada kekurangan-kekurangan, pasti kita akan ini lagi begitu ya. Langsung dilanjutkan Pak Bambang Is saja menerangkan yang lain. Monggo Ya. Pak Bambang Is. Kami dalam melakukan riset atau wawancara-wawancara itu berbagai kendala kami alami yang sifatnya kami anggap sebagai itu sebagai gojekan aja ya, sebagai inilah kerja yang di lapangan. Jadi kita sama-sama terjun itu kami masuk ke kampung, dari kampung ke kampung. Pernah kami mencari ganjeril, makanan ganjeril itu, kami tidak menemukan di toko. Yang ada adalah di warung-warung, di usaha-usaha kue itu ada di Pandian Lampir, tapi itu pun tidak kami dapatkan. Akhirnya kami masuk ke salah satu toko yang ikonik juga, yaitu toko Un. Ternyata di situ tuh ada dengan resep yang asli juga. Kemudian ada juga es gempol ya. Es gempol itu kan khas Semarang. Yang kami dapatkan bukan di warung atau di kios, tapi ada di emplek-emplek, yaitu ada di bawah Tugu Sebandaran. Itu di Kompleks Pecinan. Itu justru yang asli. Dulu itu namanya es gempol pleret Bu Gendut ya, di Johar. Setelah Johar kebakaran, kemudian Bu Gendut tidak jual lagi, tapi diteruskan oleh anaknya, namanya Desi. Itu sampai sekarang. Dan itu kalau mereka makan, itu mereka minum atau mereka ngudap di situ, antre, Mas. Antre itu dari bundaran itu sampai ya bukan sampai membuat macet jalan ya, tapi itu termasuk ada antrean juga. Kemudian yang saya katakan tadi bahwa ada bolang-baling yang khas Semarang, itu bolang-baling yang di Gang Lombok. Itu juga seperti itu. Kami datang ke sana sengaja sore karena sore itu justru ramai katanya. Gitu. Kemudian yang unik lagi adalah masakan gulai di Bustaman. Di Bustaman itu tadi tidak ada warung gulai, yang ada itu ada di depan Gang Bustaman itu sendiri. Ya, itu justru yang asli. Saya temukan justru asli, namanya Bu siapa itu saya lupa. Itu yang asli juga. Yang unik lagi ketika kami berada di mana itu saya lupa itu. Oh ya, tahu pong. Tahu pong itu banyak ya, di Jalan Gajah Mada itu banyak tahu pong, bahkan di restoran-restoran. Tapi yang asli yang kuno ada di Semarang adalah tahu pong yang ada di Karangsaru. Itu tempatnya ada di. Memang di sana saya menemukan foto-foto asli dari usaha tahu pong itu dari tahun sekian gitu ya. Jadi saya pikir kalau kami membuat buku seperti ini, kami tidak akan melihat apakah restoran atau apakah kuliner itu sudah sangat viral di sekarang, enggak, tapi justru
kuliner yang sudah lampau dan sudah dilupakan itu yang asli Semarang. Ya. Saya kira itu, Mas. Ya, baik. Mungkin gagasannya bagus, Pak Babangis menampilkan yang asli. Tapi kan di dalam perkembangan itu sudah terjadi apa ya? Popularitas itu kan juga sekaligus sudah menjadi identitas atau karakter dari Kota Semarang. Nah, tapi terserah itu pertimbangan tergantung pada Pak Babangis. Tetapi bagi orang mungkin akan bertanya. Salah satu yang menarik itu memang nasi goreng Pak Karmin. Kalau itu memang monumental sekali, itu sudah sangat lama. Kemudian toko Un ini juga sudah banyak dikenal, ya. Tahu Pong tadi betul Pak Babangis menarik. Nah, mungkin Pak Babangis masih ingin menambahkan lagi mengapa pilihan jatuh pada 16 ini, atau Mbak Tirta mau menambah juga boleh. Mana lagi yang perlu diceritakan dari 16 kuliner Semarangan ini? Untuk tempat-tempat kuliner ini. Ya. Halo? Ya. Ya. Jadi ya seperti dari Mangut Manyung ini dari Ariloka ya Pak ini ya Pak ya. Ya. Jadi Jalan Ariloka di Kerobokan ini kalau untuk para pemirsa yang kebetulan berkuliner ke Semarang gitu. Nah, ini bisa mampir ke Mangut Manyung Bufat. Ini di Ariloka ini sangat legendaris sekali dan itu betul-betul dari generasi pertama sampai sekarang ini cita rasanya betul-betul dijaga. Begitu Pak. Dan ini bahkan yang luar biasanya ada banyak story, banyak kisah ketika kita melakukan jejak kuliner ini ya Pak ya, di mana ternyata ada keunikan-keunikan tersendiri di sini begitu Pak. Jadi kayak misalnya di Mangut Manyung ini dari generasi awal, walaupun harga cabai melambung seperti apapun juga, ini mari tombok gitu kan. Jadi harga tetap sama gitu seperti Mangut Manyung. Kemudian lumpia Gang Lombok. Nah, lumpia Gang Lombok ini juga tidak hanya wisata kuliner kalau untuk orang dari luar kota Semarang yang pengen datang ke Semarang, tetapi juga bisa sekalian nanti berwisata ke vihara begitu kan, atau di situ juga banyak tempat-tempat kuliner, wisata kuliner yang lain. Wisata lumpia Gang Lombok ini betul-betul lumpia dari generasi pertama yang ada di sini gitu. Jadi dari ada kisah cinta yang memberikan cita rasa cita rasa cinta betul deh di lumpia Gang Lombok ini, dan itu betul-betul dijaga sampai sekarang. Ini dari pembuat pertamanya yang dari Cina datang ke sini, kemudian dia jatuh cinta kepada orang Jawa, menikah, kemudian babat alas untuk berumah tangga dengan lumpianya ini. Kemudian ada warung ada asem-asem gitu kan Pak. Jadi dari pedes, kudapan, kemudian asem-asem ini kan yang memberikan kesegaran. Kemudian minumnya bisa mampir ke Gempol Pleret Bundut. Nah, ini Gado-gado. Gado-gado. Gimana? Gado-gado. Terputus. Gado-gado. Ya. Nggak ada gado-gado. Gempol Sama Pleret tambahin. Bundut itu untuk minumnya tuh walaupun sederhana sekali begitu, tapi itu juga jadi jujugan kuliner begitu kan. Saya tambahin ya, Mbak Tirta. Ketika kami mengangkat gado-gado Ume, itu adalah referensi dari teman kita, Pak Alvin Lee ya. Pak Alvin Lee kan orang ke Semarang. Terus saya bilang, Mas, aku mau gawe tulisan tentang kuliner Semarang. Aku itu gado-gado Ume. Saya pikir Ume itu di mana, dulu kan di Tanjung tuh mewah itu ya. Ternyata itu hanya ada di belakang halte BRT yang sangat kecil, tempatnya kecil sekali Mas. Tapi penjualannya itu sekarang tidak ada lewat online. Itu yang asli di situ, karena gado-gado Ume itu mulai tahun 40-an ya. Itu gado-gado Ume itu unik, sehingga waktu kami wawancara ke sana itu begitu tahu kami mau bikin buku ya langsung digratiskan, silakan makan. Baik, nah pertanyaan saya,
ini kan ada itu ya, seperti Manyung itu kan tidak menerima pesanan online. Tetapi sebagian besar atau bahkan yang lain semuanya bisa dipesan secara online ya. Ya, Ya. bisa. Oke. Ini kalau untuk Semarang. Nah, itu kalau seperti oleh-oleh itu bisa nggak misalnya orang luar Semarang itu dikirim lewat paket gitu? Oh, Ada pengalaman dari Bufat. Ya. Dia punya langganan travel, jadi punya langganan semacam jasa kargo gitu yang bisa membawa kemasan makanan itu tidak rusak. Sampai ke Jadi dikemas, diplastikin gitu dan dikirim dari jam berapa sampai jam berapa itu ada memang ya. di Bufat itu. Ya. Nah, artinya sampai hanya di dalam kota atau sampai keluar kota, Pak? Sampai keluar kota, sampai Surabaya. Oh, ya bagus. Jadi artinya bahwa informasi jadi ini Pak, ya. apa? Untuk pemesanan, aduh ini sinyal saya. Ya. Sinyalnya putus-putus sekali. Jadi udah Pak Bapak. Jadi menambahkan sedikit untuk buku-buku untuk yang ada di sini, ini yang tidak menerima online itu hanya soto bokoran, Pak. Oh. Yang lainnya itu menerima online, bahkan juga untuk luar kota begitu ya Pak Bambang Is ya. Jadi luar kota misalnya seperti di Mangut ini bisa dipaketkan juga begitu kan. Kemudian untuk gempol pleret itu ketika dikirim, jadi seperti Lebaran, Natal, Tahun Baru itu adalah panen raya untuk gempol pleret. Nah, bagaimana untuk pemesanannya begitu? Kalau misalnya ke Surabaya itu nanti dipinjami ini Pak, kayak termos es begitu, sehingga tetap aman di situ. Kemudian juga tidak dijadikan satu begitu untuk pengirimannya. Tetapi gempolnya sendiri, pleretnya sendiri tidak dicampur dengan itu. Kemudian untuk untuk asem-asem kohlim. Pada waktu kami ke sana itu juga pemesanan itu ternyata itu sampai Surabaya, sampai luar kota yang lain itu menggunakan jasa paket ekspedisi. Jadi dititipkan ke bis, ke travel seperti itu sehingga aman sampai di tempat. Begitu. Jadi ini sesuatu hal yang menarik sih rupanya, dan ternyata para pengusaha kuliner ikonik ini mereka mengatakan bahwa seperti tol itu juga kabar baik untuk mereka karena orang itu datang itu jarak tempuh itu kan lebih pendek sekarang. Sehingga mereka bisa datang itu hanya untuk makan dan pulang. Begitu. Bahkan ada yang dari luar negeri itu datang hanya untuk mengudap saja, setelah itu selesai pulang. Dan jadi itu salah satu Mbak Teta dan Pak Bambang Is. Jadi ini kan kita berdiskusi ini tidak di dalam rangka memasarkan kuliner yang ada di buku ini, tapi kan kita ini ingin supaya buku ini dibaca orang banyak. Nah itu yang saya kira penting, karena itu tolong disampaikan bagaimana kalau orang pengen punya buku ini. Monggo, silakan Pak Bambang Is atau Mbak Teta. Iya. Jujur saja kami lagi menunggu konfirmasi dari Dinas Pariwisata yang berjanji akan mengajak kami untuk ngomongan ya. Saya sangat berharap itu karena hanya lewat bantuan pemerintah kota lah buku ini bisa lebih tersiarkan. Sosialisasi lebih banyak lagi. Sejauh ini Pak Hendi sendiri sudah sangat responsif dan bahkan beliau membuat semacam kata pengantar itu. Ini sebuah respon yang sangat baik bagi kami karena saya ingin bahwa buku ini akan menjadi sedikit bisa memberi kontribusi pada penataan kearsipan tentang sejarah Kota Semarang. Mudah-mudahan dengan buku yang kecil ini yang sangat kurang isinya, masih kurang banyak, ini akan memberi sedikit kontribusi untuk menambah khasanah literasi tentang kuliner yang ada di Semarang. Itu aja, Mas. Baik, mungkin bisa kalau mau pesan langsung kan boleh kan?
Misalnya mau pesan Boleh, langsung, bisa ya lewat saya. justru itu yang harus disampaikan. Iya. Jadi kemana? Oke, baik. Jadi kita memang berusaha bagaimana buku ini bisa tersosialisasi, bisa lebih banyak sampai ke pembacanya, termasuk juga untuk warga Kota Semarang yang mungkin sekarang sudah merantau keluar kota, sudah jauh bahkan mungkin ke luar negeri dan rindu, kangen dengan kuliner Kota Semarang, pengen terus mengikuti kota tercintanya ini, begitu. Kita berharap bahwa Kota Semarang nanti melalui Dinas Pariwisata ini bisa ikut mensupport untuk buku ini. Tetapi untuk para pemirsa dan juga para pembaca yang ingin mendapatkan buku ini bisa langsung menghubungi saya atau menghubungi Pak Bambang Is juga bisa. Silahkan. Tapi kalau menghubungi saya boleh di 0812 251 44 100. Ya, Begitu diulangi Pak Bambang. lagi. Jadi silahkan bisa langsung ke saya di 0812 251 44 100. Dan ya, buku ini insya Allah akan memberikan bukan hanya sekedar informasi saja, tetapi juga inspirasi, begitu ya Pak Bambang, inspirasi bahwa berbisnis itu tidak ujuk-ujuk, ada perjuangan panjang, ada yang sampai berdarah-darah, sampai bertahan puluhan tahun, dan bagaimana menjaga cita rasa, bagaimana ternyata jangan dari pendahulu, dari orang-orang awal penemu yang melahirkan resep itu tetap bisa bertahan dan diminati, dinikmati oleh generasi sekarang. Ya. Gitu, Oke, mungkin para penonton video ini ya, berilah komen tentang buku ini. Ya, nanti saya mintakan Mbak Tirta atau Pak Bambang Is, kita pilih yang komennya terbagus, bisa mendapatkan buku yang saya kira bisa dipakai untuk referensi berkuliner ria di Kota Semarang, gitu ya kira-kira ya. Ya. Nah, mungkin masih ada yang ingin disampaikan Pak Bambang Is, kemudian Mbak Tirta, monggo. Ya, yang pertama saya dulu ya, bahwa kuliner di Kota Semarang itu tidak kalah dengan kuliner yang ada di kota-kota lain. Sehingga Kota Semarang itu masuk dalam salah satu destinasi atau kawasan kuliner Nusantara yang paling terkenal, yaitu di antara Kota Bandung, Jakarta, kemudian di Padang, dan di Semarang, bukan Semarang, tapi Semarang masuk ke Joglosemar. Itu Joglosemar itu termasuk Semarang itu masuk dalam kasanah kuliner Nusantara. Jadi begitu terkenalnya Kota Semarang itu. Dan saya berharap bahwa generasi muda itu telah mulai tertarik dengan kuliner-kuliner yang khas yang Kota Semarang yang sekarang ini masih bertahan. Ya. Itu aja, Mas. Oke, Mbak Tirta silakan. Oke, kalau Dilan bilang rindu itu berat, begitu kan? Nah, kalau Anda warga Kota Semarang yang punya kerinduan juga kepada kota tercinta, silahkan baca buku ini. Ini tentu akan memberikan informasi yang sangat menarik, juga mengobati kerinduan terhadap kota tercinta, termasuk juga kulinernya, begitu. Walaupun mungkin belum bisa datang langsung. Kemudian juga terima kasih untuk Bangsa TV ya Pak Bambang. Ini juga bisa menjadi alternatif tontonan untuk para pemirsa semua karena ini memberikan informasi-informasi tentang berbagai hal tentang Kota Semarang, dan bukan hanya Kota Semarang tapi banyak hal-hal inspiratif yang lainnya. Itu saja. Jadi cintai kotanya, cintai juga kulinernya, boleh beli bukunya, monggo. Baik, terima kasih Pak Bambang Isweria dan Mbak Tirta Nursari yang sudah membuat buku Jejak Kuliner Semarangan yang akan membantu khususnya masyarakat Semarang untuk merayakan Idul Fitri tahun ini, merayakan Lebaran walaupun tidak bisa mudik. Dan bagi yang di luar kota, setelah tadi membaca buku seperti yang disampaikan Mbak Tirta, bisa pesan di beliau, itu nanti bisa pesan langsung dari kotanya masing-masing supaya dikirim ya, dari Kota Semarang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiono, anggota fraksi Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sudah mendapat paket dari produk Jamu Jago. Terima kasih Pak Bambang dan juga terima kasih kepada PT Jamu Jago. Semoga tetap lancar dan sukses. Tuku kupat ning Ponorogo, ngaturaken lepat sak jiwa raga. Sego gurih ngombe dawet, ora mulih ya diampet. Matur nuwun. Jujur ya, aku bangga loh sama kamu. Ah, biasa aja kali, Rin. Kamu hebat, akhirnya berani memulai usaha open PO brownies keju resep andalanmu. Begitulah, Rin. Mungkin momennya baru dapat sekarang. Kenapa nggak dari dulu sih? Brownies keju bikinanmu endes banget. Panjang ceritanya, Rin. Keputusan aku untuk fokus memulai usaha brownies ini selalu ada aja kendalanya. Beresin skripsi lah, lembur kerja. Bantuin Reno bikin tugas akhir, makan malam bareng. Ih, aku nggak ada apa-apa kok sama dia. Percaya Mbak Chef Gendis. Terus kenapa akhirnya kamu bisa yakin memulai usaha ini? Sekarang aku punya modal yang kuat, Rin, dan dijamin. Dijamin siapa, Dis? Jamkrindo, jaminan kredit Indonesia. Setiap modal usaha kredit usaha rakyat mendapatkan penjaminan Jamkrindo. Awali usahamu, tumbuhkan bisnismu. Jamkrindo, solusi UMKM menuju sukses. Silakan dicoba. Dijamin endes.